Episode 13 Pengacara Luar Biasa Wo dimulai dengan Yang Wo dihadapkan dengan kasus lain. Saat dia makan di rumah ayahnya, Mer Kim Yong Bok, ayah dari induk semang bangunan tempat Yang Wo dan ayahnya tinggal, mencari nasihat hukum. Sekarang, ternyata dia telah dikenakan biaya masuk 3.000 won untuk situs warisan budaya lokal, sebuah kuil, yang disebut Wang Jisa. Inti masalahnya di sini adalah bahwa pasangan ini didakwa meskipun mereka tidak benar-benar mengunjungi kuil, mereka hanya menuju jalan. Meskipun biayanya adalah 3.000 won, yang setara dengan sekitar pound sterling 1,85. Pria itu keras kepala dan ingin membawa mereka ke pengadilan. Dia ingin uangnya kembali terlepas dari biaya hukum. Baginya, itu lebih merupakan prinsip dari seluruh cobaan berat. Ketika Yang Wo mengetahui bahwa kuil itu berada di Pulau Jeju, yang merupakan rumah bagi bayi lumba-lumba dan kehidupan air lainnya, tentu saja dia melompati kasus ini. Setelah batuk darah episode lalu, Myung Seok menuju ke dokter untuk diperiksa. Ketika dia kembali ke kantornya, dia menemukan tim sudah ada di sana menunggunya. Adapun Yang Wo, dia berlomba ke kantornya, bertekad untuk memesan perjalanan bisnis untuk melompati semua kasus ini. Myung Seok adalah segalanya untuk itu dan memutuskan bahwa mereka semua harus memindahkan jadwal mereka dan meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak dan menyelami yang satu ini. Semua orang dikejutkan oleh perubahan haluannya. CEO Han percaya Myung Seok harus bertahan tetapi dia bersikeras dia ingin pergi dan mengawasi ini secara pribadi. Tentu saja, ada juga drama yang melibatkan Jun Ho dan Yang Wo untuk diperebutkan sebelum kita berangkat. Jun Ho masih tidak senang mereka tidak berkencan dan memutuskan mereka harus pergi dan mengunjungi saudara perempuannya, Seng Hui, dan suaminya saat mereka berada di Pulau Jeju. Ketika Yang Wo memberitahu Dong Gerami dan Kim Min Sik tentang perjalanan Pulau Jeju ini, mereka merenungkan apakah akan ikut serta. Namun sebelum mereka melakukannya, Myung Seok muncul dengan perlengkapan musim panas, lengkap dengan kacamata hitam dan kemeja warna-warni. Min Wo benar-benar terkejut bahwa perjalanan bisnis ini telah berubah menjadi hari libur. Ketika mereka mendarat, Myung Seok beralih ke mobil open top untuk bertahan dengan Gerami dan Min Sik sementara pengacara lainnya benar-benar bersiap untuk menangani kasus ini. Saat mereka menuju jalan, mereka dihentikan oleh gardu tol, yang sama dengan yang dihentikan klien mereka. Jun Ho menyarankan mereka seharusnya memasang stan ini lebih dekat ke Wang Jisa mengingat seberapa besar area tersebut, tetapi perdebatan mereka berubah menjadi bermusuhan ketika mereka menyadari bahwa sebenarnya tidak mungkin mereka bisa melewatinya tanpa membayar. Masalahnya, jalan tersebut justru bercabang lebih jauh ke atas jalan sehingga faktanya gardu tol ini lebih jauh ke jalan tentu mencengangkan. Operator gardu tol menuntut mereka membayar. Berbicara tentang menceritakan, Myung Seok mulai menangis saat mereka mengemudi, yang tampaknya mengisyaratkan bahwa dia mendapat kabar buruk dari dokter. Namun, kita harus menunggu sebelum kita mengetahui dengan pasti. Kami memulai kasus di luar pengadilan dengan rekaman film Suyeon yang sangat berharga untuk penyebabnya. Namun, mereka juga melawan sekelompok biksu dari kuil yang muncul di ruang sidang untuk mengawasi proses persidangan. Sekarang, Wang Jisa memiliki tempat berlabuh yang cukup luas untuk mengendalikan daerah tersebut, dengan satu kuil utama dan 3 kuil kecil tersebar di satu bentangan jalan. Pengacara Wang Jisa mengklaim bahwa Tuan Kim pasti tahu tentang asal-usul jalan dan kemana tepatnya dia pergi. Myung Seok dan Yang Wo berpendapat bahwa mereka tidak bisa begitu saja menagih siapapun untuk menggunakan jalan tersebut. Dan selain itu, dia hanya mengikuti petunjuk angkatan lautnya yang duduk. Hakim memahami kedua belah pihak dan memutuskan untuk menetapkan tanggal pengadilan di kemudian hari. Adapun pengacara di Hanbada, mereka disarankan untuk mengunjungi kuil di Wang Jisa, yang mereka setujui untuk dilakukan, dan terlibat dengan 155 plus busur. Min Wo mengklaim bahwa dia Katolik dan menolak untuk bergabung, sementara Gerami melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk bergerak. Setelah bertemu dengan para biarawan, Yang Wo dan yang lainnya mulai bekerja tetapi Myung Seok memutuskan mereka harus berhenti dan mengambil surat-surat itu. Dia mengirim Min Wo dan Suyeon keluar untuk pergi dan mengambil minuman untuk semua orang.
Sementara sendirian, kita belajar lebih banyak tentang sejarah keluarga Minwo. Ternyata orang tuanya dalam kesehatan yang buruk dan dia perlu menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk menghidupi mereka. Dia berada di bawah banyak tekanan dan melakukan semua yang dia bisa untuk mencoba dan mewujudkannya. Kecuali, seperti yang kita tahu, dia menggunakan skema jahat untuk mencapai puncak. Kembali ke villa, Myong Seok menunjukkan bahwa dia dulu sudah menikah dan dia berbulan madu di Pulau Jeju. Mungkinkah ini sebabnya dia mulai menangis? Melalui kilas balik kita melihat kenyataan menyakitkan dari terlalu banyak bekerja, termasuk dedikasi Myong Seok pada karyanya yang menyebabkan dia dan Jisoo terpisah pada apa yang seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidup mereka. Myong Seok merenungkan tindakannya, percaya bahwa dia mengutamakan pekerjaannya dan sebagai hasilnya, kehilangan orang-orang yang paling peduli padanya. Di pagi hari, Yang Wo bersiap untuk pergi dan melihat lumba-lumba tetapi ada perubahan rencana untuk makan siang. Jun Ho sudah lama tidak melihat Seng Hui dan dia menyiapkan terutama untuk mereka dengan makanan yang enak. Dia belum membuat gimbap apapun tetapi Yang Wo memutuskan untuk melakukan yang terbaik dan tetap mencoba makanannya. Ketika Yang Wo pergi ke kamar mandi, Seng Hui berbicara dengan Jun Ho tentang Yang Wo dan berbicara tentang betapa sulitnya hubungan mereka. Tidak hanya itu, dia mendesak Jun Ho untuk tidak memberitahu orang tua mereka bahwa dia berkencan dengan Yang Wo. Ini adalah percakapan yang sangat memilukan, terutama saat Yang Wo mendengar semuanya dari dalam rumah. Di pengadilan keesokan harinya, kasus warisan budaya sedang berlangsung tetapi Myong Seok tiba-tiba mencengkeram perutnya kesakitan dan ambruk di lantai. Berkeringat dan dalam rasa sakit yang cukup besar, seluruh ruang sidang berantakan saat 911 dipanggil dan semua orang terkejut dan bingung.